Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry Satria dari kelas AKL 10 AKL 2. Saya akan membacakan jawaban dari tugas yang diberikan oleh Pak Taha. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam jaringan. Jawabannya, komunikasi dalam jaringan adalah pengiriman dan penerimaan data antar komputer atau perangkat yang terhubung melalui jaringan. Komunitas daring adalah sebuah tindakan penyampaian informasi atau pesan dari suatu titik ke titik lain dalam sebuah jaringan. Jaringan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari setidaknya dua perangkat komputer yang terhubung satu sama lain. Yang soal kedua, sebutkan jenis-jenis komunikasi dalam jaringan. Jenis-jenis komunikasi dalam jaringan yang pertama, komunikasi daring sinkron merupakan komunikasi yang menempatkan perangkat komputer sebagai media komunikasi dan melibatkan penyampaian pesan atau informasi pada waktu nyata secara bersama-sama atau tersinkron. Komunikasi daring asinkron merupakan komunitas dalam jaringan yang menggunakan perangkat komputer sebagai media komunikasi dan melibatkan penyampaian pesan atau informasi pada waktu tertunda atau asinkron. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan komunikasi daring sinkron dan berikan contohnya. Komunikasi daring sinkron dimaknai sebagai komunikasi di dalam jaringan yang terjadi secara bersamaan sehingga sifatnya real time atau waktu nyata. Adapun contohnya antara lain video chat atau video call, teks chat seperti WhatsApp, Messenger, Facebook, Line, Telegram, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan komunikasi daring asinkron dan berikan contohnya. Komunikasi daring asinkron dimaknai sebagai komunikasi di dalam jaringan yang berlangsung tidak bersamaan sehingga sifatnya tidak real time, melainkan berlangsung dengan sistem tunda. Contohnya yaitu menuliskan dokumen melalui halaman web, mengirim email, berbagi forum, dan lain sebagainya. Yang soal nomor 5, sebut dan jelaskan komponen pendukung komunikasi daring. Jawabannya, komponen pendukung komunikasi dalam jaringan adalah komponen hardware, merupakan komponen yang tergolong dalam perangkat keras seperti komputer, smartphone, headset, mikrofon, perangkat-perangkat yang mendukung koneksi internet. Yang kedua, komponen software merupakan komponen yang termasuk dalam perangkat lunak seperti Google, Skype, FaceTime, Blog. Lanjut ke soal nomor 6. Sebutkan tata krama komunikasi sinkron, yaitu melakukan penyapaan dengan sangat semangat, menatap dari wajah lawan bicara, tidak melakukan pembahasan daripada keburukan yang dimana dimiliki oleh orang lain. Apabila sedang batuk, maka kita haruslah menutup mulut, melakukan penggunaan berbagai macam bentuk tatanan kata yang terbilang lebih sopan, tidak melakukan pemaksaan terhadap apapun, melakukan kegiatan untuk memperhatikan percakapan dengan sangatlah baik, tidak berbicara untuk terlalu cepat dan juga terlalu lambat, menjaga berbagai macam bentuk dari sikap serta perilaku, memberikan sebuah bentuk dari solusi apabila ada sebuah masalah yang hadir, memiliki pengucapan kata yang sangatlah jujur dan tidak bertele-tele, melakukan penulisan terhadap hal yang ingin disampaikan dengan rapi, memperkenalkan dirinya dengan baik, sopan dan santun, memiliki sebuah selera humor yang dapat diselipkan, menghargai setiap pendapat yang dimiliki oleh orang lain. Untuk soal nomor 7, sebutkan langkah-langkah dalam membuat akun Gmail. Contoh, buatlah akun Gmail atas nama kalian pribadi, screenshot gambar langkah-langkah tersebut. Jadi langkah yang pertama yaitu kunjungi gmail.com. Untuk mengunjungi situs utama Gmail, ketik gmail.com ke bar navigasi dari browser Anda, atau sebaliknya, ketik Gmail ke mesin pencari pilihan Anda dan klik
hasil yang relevan. Klik buat akun pada layar login Gmail. Lihat link pembuatan akun di bawah form login. Klik link ini untuk melanjutkan ke proses pembuatan akun. Terus masuk ke langkah selanjutnya, yaitu masukkan informasi pribadi Anda. Masukkan nama depan dan nama belakang. Tentukan sandi pada kolom berikutnya. Anda akan diminta untuk gender, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat email alternatif. Untuk pengisian alamat email alternatif bersifat opsional. Yang langkah ketiga, yaitu di halaman berikutnya akan dimintai verifikasi dari nomor telepon yang telah kita gunakan tadi. Dan langkah yang terakhir, langkah keempat, selanjutnya setelah memverifikasi nomor telepon tadi kalian masukkan, akan muncul halaman tentang privasi dan aturan yang ditetapkan oleh pihak Google-nya. Lanjut ke soal nomor 8. Jelaskan apa itu layanan Google Drive dan berikan contoh aplikasi yang sejenis dengan Google Drive. Jawabannya adalah Google Drive adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google dan merupakan layanan untuk menyimpan dokumen atau file secara gratis maupun berbayar tergantung pada jumlah kapasitas memori penyimpanan itu sendiri. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel, Google Drive atau Google Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstal secara otomatis di sistem. Untuk soal nomor 9, sebutkan keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Jawabannya, pertama, keunggulan dari komunikasi daring ya. Komunikasi daring memiliki fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat. Yang kedua, mempermudah arus komunikasi. Yang ketiga, banyaknya bentuk-bentuk informasi yang dapat dikirim dalam komunikasi. Yang keempat, komunikasi daring lebih hemat biaya. Terus kelemahan dari komunikasi daring ada 4 juga. Yang pertama, penggunaan berlebihan akan mengganggu keseharian pengguna. Yang kedua, adanya celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, memerlukan ketersediaan perangkat yang sesuai dengan requirement layanan. Yang keempat, pihak yang terlibat dalam komunikasi daring cenderung menggunakan persepsi masing-masing dalam menerjemahkan informasi yang diterima. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Sebutkan macam-macam Google dokumen dan fungsi dari tiap dokumen tersebut. Itu jawabannya, Google Docs adalah layanan pengolah kata, lembar sebar, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dari Google. Yang pertama, perangkat lunak pengolah kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi, penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang juga pencetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Contoh perangkat lunak pengolah kata adalah Microsoft Word dan OpenOffice org writer. Yang kedua, lembar sebar atau lembar lajur adalah tabel informasi atau data berbentuk kotak dengan baris kolom yang berisi perhitungan yang digunakan untuk melakukan analisis komparatif. Bentuk analisis dan perhitungan yang lain dapat berupa analisis statistik, perhitungan akuntansi, pembuatan time schedule, dan lain sebagainya. Presentasi atau tujuan dari presentasi itu bermacam-macam. Misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga untuk memberi informasi
diberikan oleh seorang pakar atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Lanjut yang ketiga, formulir. Formulir dalam bahasa Belanda, formulier adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Yang terakhir ini yang keempat, yaitu penyimpanan data, adalah perekaman penyimpanan informasi data dalam media penyimpanan. DNA dan RNA, tulis tangan, rekaman fonografi, pita